Halo teman galau dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mopepis akan merangkum sebuah film berjudul Fracture tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang suami yang kehilangan anak dan istrinya. Tanpa kerutkan dahi, ayo langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang bertengkar di dalam mobil. Ray, sang suami, kemudian menepikan mobilnya ke sebuah rest area karena putrinya yang bernama Perry sudah tidak tahan lagi ingin buang air kecil. Jo, istrinya, mengantar Perry ke toilet, sementara Ray membeli minuman di toko tersebut. Kasir yang terlihat aneh terus menatap Ray ketika membayar minumannya. Sekembalinya Jo dan Perry, ternyata Perry kehilangan kotak bedaknya. Akhirnya Jo kembali ke toilet untuk mencarinya, sementara Ray mencari di jok belakang. Perry yang tertarik saat melihat sebuah balon menjauh dari mobil tanpa sepengetahuan ayahnya. Seekor anjing mendadak datang menghampiri Perry hingga dia ketakutan dan terus berjalan mundur. Tanpa disadari, dia tepat berada di atas lubang konstruksi sebuah bangunan yang lumayan dalam. Ray melihat putrinya terpojok, memintanya untuk tidak bergerak, mengambil batu untuk digunakan mengusir anjing tersebut. Tapi Perry yang ketakutan terjatuh. Ray pun tidak bisa meraihnya hingga mereka berdua jatuh ke dalam lubang konstruksi. Saat tersadar, Ray melihat sebuah besi beton tepat di hadapannya. Beruntung, Ray tidak jatuh mengenai besi tersebut. Kemudian, Jo datang sembari menangis menghampiri putrinya, serta memukul-mukul Ray karena dia belum sepenuhnya sadar. Setelah memejamkan mata sejenak, Ray dan Jo segera bergegas menuju rumah sakit terdekat karena Perry merasakan sakit di bagian lengan akibat terjatuh tadi. Tolong diingat ketika Ray memejamkan matanya di sini ya. Akhirnya, mereka tiba di rumah sakit. Saat Ray mendaftarkan anaknya, pelayanan rumah sakit itu sangatlah lambat. Walaupun Ray beralasan kalau dia adalah korban kecelakaan, Ray tetap diharuskan untuk menunggu. Setelah dipanggil, Ray harus menjawab banyak pertanyaan untuk penggunaan asuransi kesehatannya. Seorang suster kemudian membawa Perry untuk diperiksa dokter. Setelah itu, dokter menyarankan agar Perry dilakukan pemindaian kepala karena ada kemungkinan cedera serius akibat benturan saat terjatuh. Walaupun biayanya mahal, Ray menyetujuinya. Ruangan pemindaian hanya memperbolehkan satu orang saja untuk menemani pasien. Ray memutuskan Jo yang akan menemani Perry. Kemudian mereka berpisah. Ray menunggu di luar sampai Perry selesai dipindai. Hari beranjak sore. Ray sempat tertidur dan terbangun dengan sangat gusar ketika mendapati anak dan istrinya begitu lama di dalam. Ia kemudian menanyakan kepada petugas rumah sakit yang ternyata sudah berganti shift, dan petugas tersebut tidak mengetahui bahwa ada pasien yang sedang dilakukan pemindaian. Dia hanya menyarankan untuk tetap menunggu sampai selesai. Sekian lama setelah menunggu lagi, Ray kembali menanyakan anak dan istrinya kepada petugas itu. Setelah dicek, ternyata tidak ada nama Perry dalam daftar pasien. Ray yang kesal memaksa untuk menanyakan kepada petugas pemindaian tentang keberadaan anaknya. Setelah ditelepon, petugas itu memberitahu bahwa tidak ada pemindaian untuk anak kecil pada hari ini. Ray yang emosi memutuskan untuk memaksa masuk ke dalam ruangan yang sempat jadi tempat Perry diperiksa, tetapi Ray hanya mendapati orang lain di tempat itu. Petugas keamanan datang disusul seorang dokter untuk menenangkan Ray. Kemudian dokter tersebut mengecek daftar pasien yang datang ke ruangan itu. Lagi-lagi tidak ada nama Perry dalam daftar tersebut.
Suster yang sempat membawa Perry pun menjawab sesuatu yang dianggap Ray hanyalah kebohongan. Ray semakin emosi dan kacau. Akhirnya, Ray harus dibius dan dibawa ke sebuah ruangan oleh petugas keamanan, menguncinya dari luar, kemudian meninggalkannya. Ray yang terkurung berusaha keras untuk mengembalikan kesadarannya dengan menyuntikkan adrenalin yang ia temukan di ruangan tersebut. Walaupun belum sepenuhnya sadar, Ray berhasil keluar dari ruangan itu dengan memecahkan kaca untuk meraih pengunci pintu dan membukanya. Ray berjalan menyusuri rumah sakit untuk mencari anak dan istrinya. Sempat dia melihat petugas yang membawa anaknya ke ruangan pemindaian, tetapi petugas keamanan memaksanya untuk melarikan diri. Hingga Ray berhasil keluar dari rumah sakit itu dan bersembunyi. Kemudian dia kembali ke mobilnya. Di tengah kebingungannya, ia melihat mobil polisi yang melintas. Tanpa pikir panjang, Ray menghadang mobil itu dan meminta kedua polisi yang sedang berpatroli tersebut membantunya mencari Perry dan Joe di dalam rumah sakit. Kedua polisi itu akhirnya mau membantu Ray dengan menanyakan kepada petugas tentang keberadaan anak dan istrinya. Setelah diantar ke ruang rawat, polisi menanyakan kebenarannya kepada sang dokter. Tetapi, tetap saja dokter menjawab tidak mengetahui apapun tentang anak dan istri Ray. Polisi meminta untuk diantarkan ke ruangan pemindai yang berada di atas. Ray yang ingat Perry dan Joe dibawa ke lantai bawah sempat protes, tapi dokter menegaskan bahwa ruangan pemindaian berada di lantai atas, bukan di bawah. Setelah sampai di ruang pemindaian, dokter memberitahu kepada polisi bahwa rekaman penggunaan dalam sistem komputer tidak mungkin bohong. Benar saja, tidak ada nama Perry dalam rekaman alat tersebut. Jam penggunaannya pun tidak sesuai dengan apa yang diutarakan Ray. Ray terus meyakinkan polisi untuk melacak keberadaan anak dan istrinya. Akhirnya, dokter yang menangani Perry datang setelah ditelepon pihak rumah sakit. Dokter yang menjawab bahwa dirinya tidak memeriksa anak kecil bernama Perry membuat Ray semakin kesal, hingga ia menunjukkan foto anak dan istrinya berharap dokter itu mengingatnya. Tapi tetap saja dokter itu dengan yakin tidak mengetahui tentang orang yang ada di foto. Bapak Kumis, sang petugas keamanan rumah sakit, merasa muak dengan semua ini, hingga dia mengajak semua orang melihat rekaman CCTV di ruang kendali. Setelah diputar dari jam kedatangan Ray saat mendaftar, mereka tidak melihat Perry dan Joe bersama Ray. Ray menjelaskan bahwa Perry dan Joe duduk tepat di bawah kamera, menjadikannya tidak terlihat karena posisi kamera tidak menangkap ke semua arah. Ray yang kembali ke ruang rawat mendapati shawl kuning milik Perry ada di bawah ranjang. Dari situ, Ray benar-benar sangat yakin bahwa putrinya tadi pagi berada di situ. Pihak rumah sakit kemudian mendatangkan seorang psikiater untuk membantu Ray. Setelah mengobrol empat mata dengan psikiater itu, Ray berterus terang tentang keluarganya, dan dia diminta untuk terus mengingat semua kejadian sebelum dia datang ke rumah sakit. Psikiater itu menyimpulkan bahwa mereka semua harus melihat secara langsung tempat terjatuhnya Perry setelah Ray mengingat sosok kasir yang aneh di rest area tadi pagi. Ray kemudian menunjukkan lubang konstruksi tempat terjatuhnya Perry. Dengan bantuan anjing pelacak, petugas kepolisian mulai menelusuri tempat tersebut. Anjing itu berhasil menemukan kotak bedak milik Perry yang sempat hilang dan bekas darah di tempat Perry terjatuh. Meskipun Ray menjelaskan kalau itu adalah darahnya, polisi meyakinkan bahwa itu bukanlah darahnya, karena bekas darah itu terlalu banyak daripada luka kecil di kepala Ray. Kini, polisi mencurigai Ray. Psikiater pun terus-terusan memojokkan pikiran Ray. Saat anjing pelacak menggonggong karena melihat anjing lain yang sempat Ray usir, Ray pun sangat yakin bahwa kejadian itu bukan karangannya dan itu benar-benar terjadi. Ray berontak dan berbalik melawan dengan mengambil pistol petugas. Ray mengurung semua orang di sebuah gudang dan dia bergegas menuju rumah sakit untuk kembali mencari anak dan istrinya. Akses yang diambilnya dari psikiater memudahkan Ray memasuki setiap ruangan di rumah sakit tersebut. Ditambah, dia menyamar sebagai dokter yang bertugas di rumah sakit itu.
Saat sampai di lift tempat terakhir kali Ray terpisah dengan Perry dan Joe, Ray kebingungan karena ternyata lift itu menggunakan kunci khusus yang tidak bisa digunakan semua orang. Ketika pintu lift terbuka, petugas keamanan tepat berada di hadapannya. Ray menarik petugas itu ke dalam lift, mengancamnya dengan mengacungkan senjata. Baku hantam pun terjadi di dalam lift. Akhirnya, petugas keamanan bisa dilumpuhkan oleh Ray. Kemudian, dengan kunci yang dibawa petugas itu, Ray berhasil sampai di lantai tempat anak dan istrinya dibawa. Ray sempat melihat dua perawat yang sedang membawa kotak bertuliskan organ manusia. Setelah itu, Ray melihat perawat yang memberikan banyak pertanyaan pada saat Ray mendaftar. Ray sangat yakin ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Ray mengikuti perawat itu hingga ia sampai di sebuah ruangan yang sedang melakukan operasi. Dengan sangat jelas, Ray melihat anaknya yang tengah bersiap untuk dilakukan pembedahan. Ray pun masuk dengan mengancam para dokter dan perawat. Ia juga menemukan istrinya yang terduduk lemah di sebuah kursi roda. Joe. Perlawanan diterima Ray setelah dia memaksa mereka semua membuka masker dan mengatakan bahwa mereka adalah monster. Tetapi Ray berhasil keluar membawa anak dan istrinya setelah meledakkan ruangan operasi dengan menembak pipa gas yang sudah bocor. Ray segera mengajak anak dan istrinya pulang. Ray terus saja melihat anak dan istrinya dari kaca spion. Hingga pandangan kita diajak lagi untuk melihat lebih dalam ke kaca spion mobil yang ternyata itu bukanlah Perry dan Joe, melainkan seorang pasien operasi yang entah itu siapa, terbaring lemas sambil merintih kesakitan karena Ray membawanya paksa di tengah jalannya operasi. Dari sini kita melihat kebenaran yang sesungguhnya. Saat Ray melihat kotak bertuliskan organ manusia, sebenarnya itu hanyalah peralatan biasa. Dan memang benar, Perry tewas ketika terjatuh karena pendarahan di kepala yang sangat banyak, setelah Ray kesal dan menghantamnya dengan batu. Joe pun demikian, dia tewas saat Ray membantingnya hingga kepalanya tertancap besi konstruksi. Kemudian, jasad keduanya ditaruh di jok belakang mobil. Kejadian di rumah sakit memanglah benar itu karangannya semata. Hal itu dikarenakan pikiran Ray yang melindungi dirinya sendiri dari trauma agar semua ini tidak benar-benar terjadi, hingga membuat ilusi dan kenyataan palsu. Dan itu dimulai dari Ray menutup matanya saat di lubang konstruksi, dan film pun berakhir. Meskipun plot twist yang sebenarnya sudah bisa ditebak saat polisi membawa Ray ke TKP, ketegangan serta rasa penasaran membuat penonton betah mengikuti alur film ini. Seakan-akan membuat tanda tanya besar apakah Ray yang benar, ataukah pihak rumah sakit yang benar, ataukah pikiran kita yang kacau. Entahlah, hanya mbak-mbak kasir yang tahu. Rating IMDb untuk film ini adalah 6,4. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah membiarkan pikiran kita memegang kendali untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim, dan bahagiakanlah diri sendiri dalam setiap kesempatan. Selipkan ketenangan untuk pikiran kita setiap hari agar tidak mapai jalan sendirian. Sekian dulu rangkum film dari Mo Pipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga yang udah subscribe diberikan rezeki yang berlimpah serta tetap dikelilingi orang-orang tercinta. Tetap sehat dan waspada. Waspadalah, waspadalah. Bye-bye.